Shalom, puji Tuhan. Pertama-tama saya mau menyampaikan sesuatu saudara-saudara. Saya hari ini mau bercerita tentang esensi. Apa itu esensi? Sesuatu hal yang penting menurut saya. Dan ini yang perlu saya kasih tahu terlebih dahulu sebelum kita memulai. Apa yang saya pelajari selama ini, Tuhan Yesus itu mengajarkan sebuah ajaran yang berbeda. Kita punya ajaran back to Jesus teaching. Kembali ke ajaran Yesus, pertanyaannya ada back to Bible. Kembali kepada Alkitab, apa bedanya? Bukankah ajaran Yesus juga ada di Alkitab? Betul. Tetapi tidak semua isi daripada Alkitab itu ada ajaran Yesus. Ada yang berbeda. Kita buka dulu di dalam Matius 15 ayat yang ke-11 dulu. Matius 15 ayat yang ke-11. Di sini ada percakapan antara ahli-ahli Taurat dengan Tuhan Yesus. Dengan ada perbedaan, mereka bertanya tentang sesuatu hal yang Alkitab, tetapi Tuhan Yesus benar-benar mau kasih tahu sesuatu tentang ajarannya. Matius 15 ayat yang ke-11. Dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan orang. Jawaban daripada Yesus ini menjawab sebuah pertanyaan daripada ahli-ahli Taurat. Di sana mereka bertanya, Tuhan, Guru, kenapa kok murid-muridmu tidak membasuh tangannya? Kenapa kok murid-muridmu tidak berpuasa? Kenapa murid-muridmu tidak melakukan hal-hal tertentu? Dan Tuhan Yesus menjawab salah satunya demikian. Bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, tetapi yang keluar daripada mulut, itulah yang menajiskan orang. Apa maksudnya? Tuhan mau berkata juga sama tentang esensi saudara-saudara. Hari ini Tuhan Yesus back to Jesus teaching berkata tentang esensi. Apa yang penting, bukan apa segala aturan dan lain sebagainya. Tetapi apa yang betul-betul kita harus mengerti. Apa daripada maksud Tuhan ini dijelaskan kembali pada Tuhan Yesus di ayat yang ke-17 dan yang ke-18. Ayat yang ke-17. Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut, turun ke dalam perut lalu dibuang ke jamban, ayat yang 18. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati dan itulah yang menajiskan orang. Boleh dilanjutkan ke ayat yang ke-19. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat. Jadi betul kata Tuhan Yesus. Kalau sebenarnya kalau kita mau makan, kita boleh makan apa aja. Bukan itu yang menajiskan kita. Tetapi yang keluar dari hati ini yang lebih penting daripada sekedar apa yang kita makan. Betul? Apapun ataupun liturgi-liturgi lainnya yang kita lakukan. Tidak lebih penting dari apa yang keluar daripada hati kita. Dan inilah ajaran Yesus, inilah esensi yang seharusnya kita pelajari, yang harusnya kita pahami. Tidak semerta-merta kita tahu tentang semua peraturan-peraturan. Oh, ternyata masuk harus pakai tangan kanan, mungkin gitu ya. Oh, ternyata mungkin di dalam gereja banyak aturan. Ada mungkin, tidak boleh makan dalam gereja. Nah, aturan betul? Kita mesti ngerti kenapa ada aturan. Bukan karena, gerejanya ketat, gerejanya jahat dan lain sebagainya. Enggak, kita harus tahu esensinya kenapa kok nggak boleh makan. Oh, mungkin harus kita bisa konsentrasi atau lain sebagainya. Begitu ya. Atau mungkin makanan mungkin bakal jatuh. Ini mungkin tempatnya sewa dan lain sebagainya. Nanti kita bisa bayar ganti rugi. Nah, kita mesti mengerti kenapa ada aturan tersebut. Dan inilah yang membedakan saudara-saudara ajaran Yesus dan back to Bible. Back to Bible mengajarkan banyak hal, banyak tentang aturan juga sama. Tetapi ajaran Yesus mengajarkan esensinya. Nah, kembali saudara, apa sih Natal itu? Natal itu kelahiran Yesus. Kalau Yesus lahir, berarti ada esensinya kita mengenal Yesus, betul? Nah, perkenalkan saya terlebih dahulu, nama saya Andi, saya dari Surabaya. Saya sudah bergereja di Gereja BES, kurang lebih 14 tahun saudara-saudara. Lumayan lama ya, lumayan lama. Tetapi saya baru menjadi seorang Kristen 12 tahun. Bahkan sebelum itu saya sempat jadi ateis atau mungkin bisa dibilang anti-Kristen begitu ya. Nah, saya nggak mau cerita yang itu, saya mau cerita begini. Kenapa kok sudah bergereja 14 tahun yang lalu, tetapi kok baru Kristen 12 tahun yang lalu? Apakah mungkin habis dibaptis? Enggak. Saya dibaptis setahun setelah saya ikut dari gereja. Jadi kenapa kok saya bilang 12 tahun lalu saya baru menjadi Kristen?
Ada satu hal yang berbeda, saudara-saudara. Pada waktu saya mengenal Tuhan saya pribadi, bukan lewat omongan pendeta, bukan lewat omongan siapapun, saya mengenal Tuhan Yesus secara pribadi. Dari saat itulah, saya merasakan saya menjadi seorang Kristen. Berbeda orang Kristen dengan orang yang bergereja. Orang yang bergereja boleh mendengarkan firman yang sama, boleh mendengarkan lagu yang sama, tetapi belum tentu merasakan koneksi hubungan sama Tuhan. Betul ya? Dan inilah yang saya mau sampaikan pada hari ini. Kalau hubungan itu lebih penting daripada apapun. Daripada kita datang ke gereja, datang komsel, datang apapun. Kalau kita punya hubungan sama Tuhan, itu yang menjadikan kita seorang Kristen. Ironisnya banyak pendeta, banyak hamba Tuhan, banyak pelayan Tuhan, nggak punya hubungan sama Tuhan. Kalau nggak punya hubungan sama Tuhan, yang dia sampaikan adalah pengetahuan tentang Kristus. Betul ya? Tetapi setiap orang yang mendengarkan pengetahuan tentang Kristus dan melakukannya, mereka punya hubungan dengan Kristus. Dan mereka inilah adalah yang Kristen sejati. Dan hari ini saya mau ajarkan, saya mau sampaikan kepada saudara-saudara bahwa menjadi Kristen yang sesungguhnya, yang esensi ini, memiliki hubungan sama Tuhan. Lah, hebatnya apa sih punya hubungan sama Tuhan ini? Nah, kita akan bahas satu cerita saudara-saudara, yaitu perkawinan di Kana. Cerita ini simple, kita sering dengar, bahkan kita hafal, betul ya? Tetapi ada sesuatu hal yang berbeda yang saya terima. Kita buka dulu. Kenapa kok hebatnya kalau kita punya hubungan sama Tuhan? Di Yohanes 2 ayat yang keempat. Ayat yang pertama sampai ketiga nanti saya akan bahas selanjutnya. Tetapi saya mau kasih tahu dulu ada advantage-nya dulu. Kelebihannya orang-orang yang punya hubungan sama Tuhan. Ini ceritanya tentang Maria ya saudara. Kata Yesus kepada Maria, "Mau apakah engkau daripadaku ibu? Saatku belum tiba." Kenapa kok saya taruh ayat ini di depan? Karena ini adalah advantage. Kenapa? Seorang yang punya hubungan yang sama Tuhan, punya koneksi sama Tuhan, bisa berkata demikian. Tuhan, maukah kamu bikin ini dan lain sebagainya? Betul ya? Ini ada advantage dan Yesus katakan apa? Waktuku belum tiba. Walaupun waktu belum tiba, kita tahu endingnya. Betul? Air jadi anggur. Dan ini yang terjadi kalau kita punya hubungan sama Tuhan. Kita bisa speed things up. Wah, bisa mempercepat sesuatu. Ini advantage. Betul ya? Kira-kira kalau kita sudah dengar ini advantage, bayangannya luar biasa. Betul nggak? Ada yang mau punya hubungan sama Tuhan? Saya yakin kita semua punya. Amin. Ya, kita kembali ke ayat yang pertama sampai yang ketiga. Ayat yang pertama, pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea. Dan ibu Yesus ada di situ. Terus ayat yang kedua. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ayat yang ketiga. Ketika kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya. Kepada siapa? Kepada Yesus. Mereka kehabisan anggur. Di sini ada prolog saudara-saudara. Di sini ada intro. Ada sebuah perkawinan di Israel, di Galilea. Perkawinan ini sangat penting buat mereka. Kenapa? Perkawinan itu simbol kalau perkawinannya itu lancar, ada berkat Tuhan. Berarti mereka ini disertai Tuhan. Kalau perkawinannya nggak lancar, itu ada stigma jelek. Ini kita bicara masa lalu ya, bicara waktu ini. Dan pada waktu kekurangan anggur itu sangat fatal. Bicara tentang apa? Bicara tentang aib. Bicara tentang masalah. Bicara tentang sesuatu yang dianggap orang-orang itu nggak baik. Ya, dan pernikahan ini sebenarnya mereka sudah setting, mereka sudah siapkan setahun sebelumnya. Jadi sehari setahun mereka sudah ngumpulin anggur, ngumpulin ini, banyak macam semuanya. Tidak boleh ketemu, bahkan berbulan-bulan tidak boleh ketemu. Sampai pada hari itu menikah. Dan hari yang ketiga, ya hari ketiga pernikahan di sana itu bisa sampai seminggu saudara-saudara. Jadi kalau 3 hari menikah sudah biasa, betul ya. Dan ini hari ketiga anggurnya habis. Anggur habis. Dan di sana adalah masalah yang besar. Bagi mereka, bagi mempelai itu masalah besar. Maria tahu. Betul ya? Maria tahu apa yang direspon oleh Maria. Dia bilang kepada Yesus. Artinya apa saudara-saudara? Saya boleh kasih poin hari ini. Pertama adalah masalah adalah berkat. Kita punya satu tema dalam gereja.
Masalah adalah berkat. Pertama kali saya dengar ini cukup aneh. Kenapa? Masalah kok berkat? Tetapi ini yang terjadi saudara-saudara. Saya mau jelaskan begini. Setiap kali kita memiliki masalah, setiap kita dihadapkan dalam masalah, siapa yang kita cari? Setiap kita menemui sebuah masalah, setiap kita dalam sebuah percobaan dan lain sebagainya, siapa yang kita cari? Dalam kesulitan, siapa yang kita cari? Siapa yang kita telepon? Siapa yang kita WhatsApp? Secara nggak langsung, kita akan mulai telepon orang-orang yang bisa membantu kita. Betul ya? Mungkin pertama kali akan saya telepon ayah saya. Karena kenapa? Mungkin dia lebih tahu daripada saya telepon. Kalau saya sakit, saya telepon. Pak, saya sakit. Kira-kira pakai apa ya? Betul ya? Atau enggak, saya punya teman, mungkin saya ada masalah ekonomi. Saya akan telepon kepada teman saya yang ahli masalah ekonomi. Betul ya? Saya telepon, bro, tolong tanya dong kalau begini, bagaimana penyelesaiannya? Secara otomatis kita di dalam hidup kita, walaupun menemukan masalah apapun, mencari sosok yang lebih hebat daripada kita. Betul ya? Dan pada waktu kita mencari sosok itu, kita mengharapkan sebuah jawaban atau solusi. Dan ini yang dilakukan oleh Maria. Pada waktu kekurangan anggur, seharusnya dia mau cari siapa? Ya enggak? Benar enggak? Kalau ada pesta nih, logika aja. Kalau ada pesta, anggur habis. Cari siapa? Tukang jual anggur. Betul nggak? Toko anggur, benar nggak? Ataupun siapapun, orang-orang yang bisa bantu yang punya anggur lebih. Benar kan? Dia tanya kepada Yesus. Masuk akal nggak? Nggak masuk, betul? Tetapi ini yang dilakukan oleh Maria, saudara-saudara. Kenapa? Dia percaya Yesus punya solusi. Amin. Sementara kita, saudara-saudara, di dalam sebuah masalah, di dalam sebuah kesulitan, siapa yang kita cari? Pernahkah kita cari Yesus? Kalau kita cari Yesus, saya yakin kita akan temukan solusi. Amin. Nah, izinkan saya kesaksian saudara-saudara. Pertama kali saya mengenal Tuhan, saya juga mendapatkan masalah. Jadi lewat 2 tahun ini baik-baik. Setelah saya ikut gereja, saya menjadi KTP saya ganti orang Kristen begitu ya. Tetapi saya belum Kristen, saya merasa baik-baik saja selama 2 tahun. Menjelang itu setelah selesai 2 tahun, baru ada masalah. Pada waktu ada masalah, barulah saya cari Tuhan. Kenapa masalah ini saya cari Tuhan? Karena orang lain gak bisa bantu. Betul, saya itu sudah telepon siapa gak bisa bantu? Gak ada. Berarti siapa yang bisa bantu? Tuhan, baru cari Tuhan. Kalau nggak ketemu masalah, seringkali kita nggak cari Tuhan, betul? Kalau kita ketemu orang yang masih bisa bantu kita juga nggak cari Tuhan. Terkadang kalau ada masalah, kita nggak boleh takut. Itulah kesempatan kita buat cari Tuhan, amin. Dan inilah kesaksian saya, saudara. Maklum, 12 tahun yang lalu saya masih lebih muda dari sekarang. Saya masih muda, 12 tahun yang lalu saya lebih muda. Waktu itu saya putus sama pacar, ya klasik lah, masih muda. Dan waktu itu nggak ada yang bisa bantu. Pendeta nggak bisa bantu, semua nggak bisa bantu. Kenapa? Hubungannya sama orang. Waktu itu sudah saya, nangis begini, lain sebagainya. Saya tanya Tuhan, betul? Saya betul tanya Tuhan. Saya berdoa, Tuhan, saya putus. Gimana ini? Wah, saya kecewa, saya sakit, saya cerita. Di ujung daripada semua pergumulan saya mendapatkan damai sejahtera. Sampai satu kali saudara-saudara, 6 bulan setelah itu saya putuskan sendiri. Setelah saya menerima Yesus, saya punya hubungan sama Yesus, saya bilang gini, Tuhan, saya nggak mau punya pacar, saya mau sama Yesus saja. Wah, luar biasa. Tapi buktinya saya sudah punya istri, punya 2 anak, luar biasa kan? Tapi nggak begitu aja tuh. Tuhan tuh betul-betul waktu itu setelah saya bilang nih, Tuhan, saya nggak mau punya pacar, saya nggak mau menikah, saya mau melayani Tuhan. Wah, luar biasa. Malah Tuhan kasih mimpi. Dikasih istri, dikasih tunjuk mukanya. Kaget betul saya. Kenapa? Untuk backgroundnya aja. Ada satu cewek yang saya kenal, tapi saya nggak suka. Begitu loh. Pada waktu saya gandeng itu lihat mukanya, wah kok orang ini begitu ya.
Aduh, sudah. Ini mimpi buruk, pasti bukan dari Tuhan. Saya bilang begitu. Pasti bukan dari Tuhan. Ngawur. Sudah saudara, selesai. Tetapi Tuhan kasih jalan keluar. Dan saya nggak tahu sampai betul-betul dekat dan sampai betul-betul dikasih tanda berkali-kali baru saya mau percaya. Ya, ini yang dari Tuhan. Akhirnya menikah juga gitu loh. Nah, ini yang terjadi saudara-saudara. Pada waktu kita punya masalah, pada waktu kita ketemu semua masalah, itu yang membuat kita semakin dekat sama Tuhan. Betul ya? Kita cari Tuhan semakin sungguh-sungguh. Kita semakin betul-betul mendekat sama Tuhan, melekat sama Tuhan. Kenapa? Saya perlu solusi. Kalau nggak ada solusi, ya kita nggak bakal cari Tuhan. Dan ini yang terus saya jalani. Nah, yang pertama, masalah adalah berkat saudara-saudara. Jangan khawatir, jangan takut, jangan risau hati kita kalau ada masalah, ada kesulitan dan lain sebagainya. Hadapi saja, andalkan Tuhan, cari Tuhan. Saya percaya ada jalan keluar. Amin. Yang kedua, kita buka di dalam Yohanes 2 ayat yang ke-5 sampai yang ke-7. Setelah Maria tanya kepada Tuhan Yesus,